Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Pujiasi dan rekan saya Karisma Putri. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi yang kami bawakan yaitu gaya interaksi dan prinsip rancangan antarmuka. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Karisma Putri. Udah ini ya? Interaksi merupakan dialog antara manusia dan komputer. Secara umum terdapat berbagai macam gaya interaksi seperti command line interface, menus, natural language, question and answer, queries, form filling and spreadsheet, WIMP, point and click. Ulang lah. Interaksi merupakan dialog antara manusia dan komputer. Secara umum terdapat berbagai macam gaya interaksi seperti yang pertama command line interface, yang kedua menus, yang ketiga natural language, yang keempat question or answer, yang kelima queries, yang keenam form filling and spreadsheets, yang ketujuh WIMP, yang kedelapan point and click. Ada generasi perkembangan user interface. Ada 5 generasi perkembangan user interface, diantaranya yang pertama ada antarmuka sistem berkelompok, yaitu user berinteraksi dengan sistem melalui pengantar kerja secara kelompok. Yang kedua ada antarmuka berorientasikan baris perintah, yaitu user berinteraksi dengan sistem melalui pengetikan perintah baris demi baris. Yang ketiga ada antarmuka full screen, yaitu terdapat beberapa jenis antarmuka full screen yang sering digunakan, seperti user interface yang menggunakan interaksi berbentuk pengisian borang. Yang keempat ada antarmuka pengguna bergrafik, yaitu user interface yang menggunakan bentuk-bentuk visual seperti grafik, icon, dan animasi untuk mewakili komponen interface-nya. Yang kelima ada antarmuka pengguna masa depan, yaitu user interface masa depan lebih berorientasikan objek daripada segi pengolahan. Ada prinsip perancangan antarmuka, yaitu ada 17 prinsip yang harus dipahami para perancang sistem, terutama untuk mendapatkan hasil maksimal dari tampilan yang dibuat, yaitu yang pertama ada user compatibility, yang kedua ada product compatibility, yang ketiga ada text compatibility, yang keempat ada workflow compatibility, yang kelima ada konsistensi, yang keenam ada familiarity, yang ketujuh ada direct manipulation, yang kedelapan ada control, dan yang kesembilan ada WSIWG. Yang ke-10 ada flexibility, yang ke-11 ada responsiveness, yang ke-12 ada invisible technology, yang ke-13 ada robustness, yang ke-14 ada protection, yang ke-15 ada ease of learning, yang ke-16 ada ease of use. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Tri Pujiasi. Selanjutnya yaitu melakukan perancangan antarmuka. Yang pertama, mengumpulkan atau menganalisa informasi pengguna. Pengumpulan dan penganalisaan aktivitas pada tahap pertama ini dapat dijabarkan dalam 5 langkah, yaitu yang pertama, menentukan profil pengguna, kedua, melakukan analisa terhadap taks pengguna, yang ketiga, mengumpulkan kebutuhan pengguna, yang keempat, menganalisa user environments, yang kelima, mencocokkan kebutuhan tersebut dengan taks. Yang selanjutnya yaitu merancang antarmuka. Dalam merancang antarmuka ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu yang pertama menjelaskan kegunaan dan tujuan, yang kedua menetapkan icon objek, views, dan representasi visual, yang ketiga yaitu merancang objek dan jendela menu, yang keempat memperbaiki rancangan visual, selanjutnya yaitu mengembangkan antarmuka. Hal pertama yang dilakukan dalam membangun antarmuka adalah membangun prototipe. Membangun prototipe adalah cara yang berharga dalam membuat rancangan awal dan membuat demonstrasi produk dan penting untuk pengujian kegunaan antarmuka. Tujuan dalam membuat prototipe adalah untuk mempercepat dan mempermudah dalam memvisualisasikan desain alternatif dan konsep, bukan untuk membangun kode yang akan digunakan sebagai bagian dari produk.
Selanjutnya yaitu melakukan validasi terhadap antarmuka. Evaluasi kegunaan adalah bagian penting dari proses pengembangan untuk mengetahui bagaimana tanggapan pengguna terhadap antarmuka yang telah dibuat. Evaluasi ini akan digunakan untuk memperbaiki kekurangan pada antarmuka yang telah dibangun. Aturan emas dalam merancang antarmuka yaitu yang pertama, buat pengguna menguasai antarmuka. Yang kedua yaitu kurangi users memory load. Yang ketiga, buat antarmuka konsisten. Baik, di sini ada salah satu gambarannya dalam perancangan sistem. Yang pertama kita akan melakukan planning kepada sistem tersebut, apa yang akan kita lakukan, dan selanjutnya kita akan melaksanakan desain. Kita membuat desain sistem antarmukanya agar dimudahi oleh pengguna. Selanjutnya implementasi yang akan kita uji, bahkan akan kita lakukan pengujian dari kekurangan sistem tersebut. Selanjutnya kita akan memanage, yaitu mengatur semua pengolahan sistem dari yang telah kita buat. Baik. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.